Selamat datang kembali di podcast Teman Jerman episode ke-9. Dan hari ini masih bersama Cibela dengan topik pengalaman kuliah. Saya Ezra. Stefano. Saya Felix. Pertanyaan pertama untuk Cibela itu, pas pertama kali Cibela nyampe itu, perasaannya kayak gimana sih? Perasaannya agak deg-degan sih sebenarnya. Ya gimana sih rasanya sendirian di negara orang, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga, harus ngurusin semuanya sendiri. Ya pasti kayak deg-degan lah awalnya, kayak bisa nggak ya, gimana ya caranya gitu-gitu. Jadi kayak harus ngurusin segala-galanya sendiri, dari dokumen, birokrasi, belajar, belanja, masak, segala-gala. Itu pas Tapi nyampe kalau di sana ada dulu pas aja, nyampe oke. Pas nyampe di sana tuh ada yang jemput nggak sih di airport atau kayak harus ke tempat tinggalnya sendiri atau gimana? Kalau aku sih waktu itu aku ada teman, ada kenalan. Tapi kalau misalnya yang benar-benar nggak punya kenalan, ya harus sendiri lah, mau gimana. Tapi aku sempat lihat sih ada beberapa orang yang kayak misalnya reach out ke grup PPI di Jerman, di Facebook. Kayak, halo aku baru mau datang tanggal segini pertama kali, ada nggak yang bisa tolongin aku, jemput gitu-gitu. Banyak orang Indo yang baik hati dan suka menolong. nah, tapi kan waktu itu Cibela pernah bilang ya, pernah dapat Jugendkurs kalau nggak salah. Ya, Pengalaman pas nyampe Jugendkurs sama pas nyampe buat kuliah itu beda nggak sih? ya bedalah kalau Jugendkurs kan rasanya kayak cuma main-main ya, rame-rame lagi berangkatnya sama orang-orang Indo lain, terus ada guru pendamping, jadi kayak yang nggak ada apa ya, ketakutannya, kecemasannya beda gitu loh. Kalau misalnya Jugendkurs takutnya tuh cuma kayak nanti kalau kangen rumah gimana ya, kalau apalah gitu, kayak masalahnya anak kecil banget lah gitu. Tapi kalau ini kan kayak this is the real deal gitu. Ini beneran kuliah, bener-bener gue akan bertahun-tahun di sini sendiri. Jadi kayak beda lah. Terus Cibela pas di Jerman kesusahan nggak sih dapat teman? Jadi pada dasarnya aku tuh orangnya nggak begitu nyari teman. Jadi di Indo pun aku nggak gitu yang kayak cari teman gitu. Enggak. Jadi aku tuh lebih kayak misalnya a friend of a friend, terus dibawa ketemu kenalan, oh iya jadi teman gitu. Jadi ya pas di sini sama aja, kayak aku nggak gitu punya banyak teman Jerman karena aku nggak gitu nyari, dan menurutku juga orang Jerman gimana ya, agak sulit di approach gitu. Nggak tahu ya, mungkin aku doang, tapi ini kan pengalaman aku, jadi begitu. Sulit sih kalau menurut aku. Jadi sulit itu mungkin sama orang Jerman ya. Iya, Jadi kebanyakan temennya masih orang Indo juga. ya mau bagaimanapun pasti lebih gampang nyari teman Indo karena kita komunikasi pasti lebih gampang. Tapi sulit nyari teman Jerman, tapi nggak mustahil. Kamu cuma harus ngasih effort lebih, ngasih apa ya, intinya lebih banyak yang harus diberikan gitu. Kayak kita kan jadi kulturnya beda, terus topik-topik yang diomongin juga kan kita nggak bisa ngegibah gitu kan. Kalau sama orang Indo kan kita ngegibah tuh pertemanannya. Nah kalau sama orang Jerman kan gibahannya beda gitu. Jadi bisa, cuma harus disesuaikan aja. Kalau Cibel sendiri ada kayak pengalaman berteman sama orang Jerman nggak sih? Terus kalau ada tuh kayak apa aja bedanya? Kayak selain gibah-gibah gitu. Apakah ada kayak mereka ngejoknya beda atau humornya beda atau apanya gitu? Boleh diomongin? Eh, Pertemanan yang beda, pertama sih kalau menurut aku ya, orang Jerman itu sangat membedakan Bekannte sama Freunde.
Jadi Bekannte itu kenalan, Freunde itu teman yang benar-benar teman yang kamu ngobrol tentang personal life kamu. Jadi ya gitu, kalau sama orang Jerman kebanyakan sih jadinya Bekannte doang, terutama kalau di kuliah ya. Kayak jadinya jatuhnya kalau ini teman kuliah doang, cuma ngomongin masalah-masalah kuliah, tugas gitu. Tapi di luar kuliah ya nggak gitu hangout, karena ya cuma Bekannte gitu, cuma sebagai teman kuliah, bukan teman ngobrol. Terus kalau masalah jokes, ya karena kulturnya beda, jadi jokesnya juga pasti beda. Tapi kalau yang aku rasa sih, yang aku tangkap sejauh ini, jokes orang Jerman tuh receh-receh banget gitu. Kayak kalau buat orang Indo, mungkin orang Indo kan lucu-lucu ya. Kayak joke-nya ya yang rada bodoh-bodoh gitu, tapi lucu. Jadi kayak ngelihat jokes orang Jerman kayak, ih apa sih nggak lucu gitu. Itu sih yang biasanya aku rasain. Tapi mungkin beda sama yang lain, jadi jangan jadi patokan. Itu cuma pengalamanku aja. Tapi pernah nggak sih kayak jokesnya orang Jerman mungkin kayak offend atau nyakitin perasaan Cibela? Kalau yang mereka tujukan personal secara langsung ke aku sih, aku ngerasa nggak pernah ya. Oke. Nggak ada sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terus aku pengen tanya deh, kan kita lagi ngomongin pengalaman kuliah nih. Situasi kuliah Cebel gimana? Yang sebelum dan sesudah deh. Kan katanya tadi udah pernah beberapa tahun kan di Jerman. Nah, bedanya apa dan mungkin kayak kalau Cibel tahu dari Indo tuh kayak beda nggak sih? Atau gimana? Yang jelas bedanya sebelum dan sesudah pandemi ya kelas offline ya. Kalau sebelum pandemi kelasnya offline, kita datang ke kampus, datang ke kelas, ketemu teman, dengerin gurunya gitu. Walaupun nggak wajib sebenarnya, jadi di Jerman tuh kan nggak wajib datang kelas, nggak ada yang absen, jadi nggak ada yang peduli juga kamu datang ke kelas apa enggak. Cuma kalau mau datang ke kelas sebelum pandemi, ya kamu offline datang ke kampus. Setelah pandemi, kita kelasnya online, jadi guru-guru itu ada satu bikin live Vorlesung, itu ya kayak gini, kita misalnya seminggu 2 kali kita video call, gurunya ngajar, kita cuma dengerin aja. Atau yang kedua, dia upload video, jadi pre-recorded, terus di-upload ke website Uni, ke Moodle. Nah, itu kita bisa nonton kapanpun yang kita mau. Terus proyek, kalau menurutku yang paling berasa proyek-proyek labor gitu sih kalau pas setelah pandemi ini, soalnya kita juga jadinya mesti bikin proyeknya di rumah masing-masing. Kebanyakan proyek jadinya di rumah masing-masing juga. Itu sih yang sulit menurut aku, soalnya kalau misalnya proyek labor gitu kan, kalau misalnya di kelas offline kita bisa nggak ngerti, kita bisa langsung nanya, langsung dikasih tahu, oh begini loh caranya gitu. Sedangkan kalau kita belajar di rumah sendiri kan kita mesti nyoba-nyoba sendiri. Kalau ada masalah kita mesti misalnya nulis email dulu, nunggu dulu dia jawabnya berapa jam kemudian atau bahkan besoknya. Jadi kayak progresnya lebih lambat, lebih sulit. Tapi jadi lebih mandiri sih belajarnya. Gitu. Terus kalau dibandingin sama di Indo, ya mungkin itu ya kayak yang tadi aku bilang, di Indo kan pasti ada absen, terus ada tugas, mungkin ada ujian harian, apalah aku nggak tahu, dan itu semua kan ada kayak persentasenya, misalnya absen 5%. Dari nilai, terus tugas segala, terus nanti pada akhirnya baru ada ujian akhir kan. Nanti dari segitu semuanya di rata-rata baru ada nilainya. Sedangkan kalau di Jerman tuh nggak ada yang absen, nggak ada tugas, nggak ada ujian harian, jadi semua kerja keras kita selama 1 semester ditentukan oleh ujian di akhir semester itu. Jadi kayak hidup dan mati itu ditentukan oleh 2 jam ujian. Gitu.
Tapi kalau menurut Cibela itu lebih enakan kuliah offline atau online? Sorry sebentar. Mati kayaknya headphone-nya. Jelek. Baterainya habis. Nah, udah bagus. Ya, gimana? Tapi tadi Kalau ngomong menurut kedengeran. kedengeran, Oke. ya, kalau menurut Cibela sendiri lebih enak kuliah offline atau online sih? Kalau aku, jujur aku lebih suka kuliah online sih. Soalnya lebih fleksibel kan jadwalnya. Kayak aku bisa ngatur aku mau nonton kuliahnya kapan, kecuali kalau live or lesung ya. Jadi kayak aku bisa bangun 5 menit sebelum kuliahnya mulai. Ya kan, kalian juga pasti tahu lah, kayak kalian kan juga kemarin sempat sekolah online. Pasti kalian juga bangun 5 menit sebelum kuliahnya mulai. Terus belajarnya dari kasur, terus bisa sambil makan sereal, sarapan gitu. Aku sih lebih suka kuliah online sebenarnya. Menurut Cibela ada nggak sih kultur belajar orang Jerman yang kayak mengagetkan buat kita? Hmm, apa ya? Aku nggak tahu ini kultur atau bukan, tapi yang jelas yang aku kaget adalah waktu aku pertama kali nyampe sini, klausur atau ujian akhir itu, orang-orang sini belajarnya kayak 3 minggu atau 1 bulan sebelum ujiannya. Jadi kita masih kuliah, masih ada kelas, tapi kita juga udah harus mulai belajar. Jadi kayak kita belajarnya double gitu loh, kayak belajar progres yang masih jalan sekaligus mengulang yang dari awal gitu. Jadi kayak paralel gitu belajarnya. Itu sih yang aku kaget, soalnya kalau waktu sekolah kan ya kita biasalah sistem kebut semalam, belajarnya cuma semalam doang. Tapi ini tiba-tiba langsung sebulan sebelum ujian udah belajar, udah mulai buat ringkasan gitu. Di Jerman bisa nggak kebut semalam? uh, Ya bisa, bisa, tapi nggak yakin lulus. Kalau misalnya ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan saat baru masuk kuliah? Mungkin kayak waktu belajarnya atau cara cari temennya. Kalau menurut aku sih harus disiplin. Yang jelas itu harus disiplin. Udah di sini kuliahnya susah, nggak ada orang tua yang kayak ayo belajar gitu. Jadi harus sadar sendiri, disiplin, harus berani bertanya. Kalau nggak ngerti, nanyanya bukan ke teman ya, maksudnya ya boleh nanya ke teman, tapi jangan sungkan nanya ke profesor, ke gurunya. Mereka itu akan sangat senang kalau di-approach sama muridnya. Jadi janganlah sungkan dan takut. Terus ya kalau misalnya kalian tipenya belajar kelompok, ya cari teman buat belajar kelompok. Jangan takut juga untuk approach orang-orang atau teman-teman yang menurut kalian bisa mengerti dan bisa ngajarin kalian. Apalagi ya? Ya udah sih itu kayaknya. Rajin, jangan males. Cibela ada nggak sih pengalaman buruk pas di Jerman? Pengalaman buruk, kayaknya kemarin ini sih, selama pandemi nggak bisa pulang Indo, homesick, terus kayak udah jenuh kuliah, jadi kayak depresi ya mungkin, kayak down banget gitu. Maksudnya pengalaman buruknya jadi bukan yang kayak dari Jermannya sendiri gitu, tapi kayak yang memang karena situasi dan keadaan aja sih. Jadi kayak homesicknya homesick banget gitu. Kayak jadinya nggak semangat kuliah. Sekarang gimana? Sekarang eh, sudah lebih baik sedikit. Oke, tadi kan mungkin pengalaman terburuk. Sekarang kita tanya deh, ada pengalaman terbaiknya nggak?
dan mungkin apa ya, memori yang masih diingat terus di pikiran Cebel gitu, ada tidak? Menurutku sih pengalaman terbaiknya selama kuliah di Jerman sih selama traveling ya. Traveling sama teman, atau kalau keluarga datang ke sini traveling sama keluarga gitu. Ya, karena di sini travelingnya gampang, terutama di negara EU ya. Jadi kayak ya bisa aja pergi sama teman-teman kayak spontan gitu. Gitu. Udah pernah kemana aja? Kalau di dalam Jerman, ya mungkin kota-kota besar kebanyakan udah ya. Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln, Düsseldorf gitu-gitu. Tapi kalau yang ke sekitar Jerman, Belanda, Prancis, Swiss, udah sih baru itu doang. Tuh. Ci, aku juga mau nanya, waktu awal nyampe di Jerman itu butuh adaptasi nggak sih, walaupun udah Stuttgart, atau langsung bisa ngikutin pelajarannya? Adaptasi sih yang jelas pasti perlu ya. Kayak uh, aku udah lama banget belajar bahasa Jerman sebelum aku nyampe di Jerman. Tapi begitu nyampe Jerman, datang ke restoran mau pesan makan aja tuh jadi nervous. Jadi kayak aku harus ngomong apa ya? Padahal sebenarnya udah tahu, udah belajar kan waktu di Indonesia. Cara pesan makanan, oh saya mau 1 burger misalnya. Itu kan gampang sebenarnya. Secara teori di otak kita pasti udah tahu. Cuma pas prakteknya begitu di depan orangnya ditanya mau makan apa gitu, kayak ngomongnya gimana ya? Bingung gitu. Jadi kayak ngeblank lagi. Jadi kayak ya harus banyak sabar, banyak latihan lagi gitu. Tapi kalau di kuliah sendiri, Cibela masih kesusahan nggak sama bahasanya? Kalau sekarang udah enggak sih. Dan terutama aku kan kuliahnya matematika. Jadi Jermannya enggak gitu sulit. Kayak vocabulary atau kosakata yang digunakan selama kuliah kan itu lagi kan kalau matematika kan. Apa sih banyaknya paling angka gitu. Tapi kalau misalnya kuliahnya bisnis mungkin atau mungkin aku nggak tahu kimia, mungkin biologi gitu-gitu yang nulis banyak laporan itu kan pasti kosakatanya lebih banyak kan. Terutama kayak misalnya hukum juga, hukum Jerman kan pasti kosakatanya banyak. Menurutku itu akan lebih menantang Jermannya gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast teman Jerman untuk episode kali ini. Terima kasih banyak, Cibela, dan sampai jumpa di Iya. episode berikutnya. Terima kasih.